Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nurfajriah, NIM 205231043 dari kelas Perbankan Syariah 2B. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan satu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Paku Buana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut Giantri dan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Di masa silam, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Paku Buana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Paku Buana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluarkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC di Jawa Utara Nicholas Hertwig mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dan melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hertwig bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan ke Paku Buana III sebagai pengganti Paku Buana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Paku Buana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Paku Buana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau dikenal dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadi mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Engalungga Sayyidin Anatogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sabernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sabernyawa yang juga merupakan putra Paku Buana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sabernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada 17 Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC dibebasnya dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sabernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten
masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alam. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran